Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di channelnya Ukas Lalawara. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi sebuah sharing kali ya, sharing mengenai tentang bisnis bagi pemula, bagi UMKM lah gitu, bisnis menengah. Karena memang di bulan ini tuh seminggu terakhir itu khususnya di daerah saya di Bandung ini lagi turun hujan, dan memang tiap hari selalu turun hujan di sekitar jam 3 jam 4 sorean. Nah, bagi kita yang baru memulai bisnis, khususnya bisnis yang saya jalani sekarang itu di bisnis minuman cup kekinian. Nah, otomatis secara tidak langsung ketika datang musim hujan itu ada dampaknya. Antara dampaknya besar atau kecil itu tergantung daya beli dan seberapa bagus kita pasarnya di suatu tempat tertentu gitu. Kalau misalkan memang yang penjualannya udah bagus, kalau misalkan turun pun ya turunnya gak akan terlalu jauh gitu. Tapi kalau misalkan seperti saya yang baru memulai, ini baru di bulan keempat saya memulai usaha ini, dan alhamdulillah penjualannya lumayan. Dan saat ini minggu ini di bulan ini lagi udah mau memasuki musim hujan. Nah, ini yang akan saya bahas, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah ilmu juga. Saya berbagi aja untuk kalian sebagai yang baru mau mulai usaha atau yang udah mulai usaha dan masih di bawah 1 tahun gitu, tapi udah menghadapi momen-momen seperti ini kayak musim hujan atau krisis apalah gitu. Nah, ini kebetulan musim hujan. Oke, ini yang akan saya bahas untuk menanggulanginya, untuk menghadapinya seperti apa. Tentunya ada trik-triknya juga. Oke guys, pantengin terus videonya. Seperti biasa hari ini tadi saya mulai berjualan itu kurang lebih jam 12 atau jam setengah 1 ya, jam setengah 1. Jadi saya ngeracik seperti biasa, racikan di 15 liter, dan ini udah jam setengah 3 sore dan lumayan agak lambat penjualannya karena memang mendung. Tiap hari jam segini tuh di sini hujan gitu. Jadi di sini tuh sekarang lagi mendung-mendungnya, cuaca gak sebagus bulan-bulan kemarin lah gitu. Cuaca cerah segala macam. Biasanya jam segini tuh bentar lagi turun hujan guys. Mungkin di daerah sana, di daerah sebagian daerah mungkin ini udah hujan. Oke, dan seperti biasa hari ini saya akan membahas mengenai untuk menghadapi musim hujan bagi kalian yang membuka usaha minuman, karena minuman otomatis akan terdampak di musim hujan. Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasan ya. Pembahasan mumpung ini termasuk di jam sepi, khususnya di booth saya ini tuh jam 2, jam setengah 3 sampai jam 3 itu termasuk jam sepi pembeli. Jadi saya ambil kesempatan sekarang saya akan membahas mengenai trik-trik dan cara untuk menghadapi musim hujan bagi bisnis, bagi pedagang yang akan memulai usaha di minuman. Nah, tentunya bagi pedagang yang bergerak di bidang minuman, khususnya minuman cup kekinian yang sekarang lagi rame-ramenya itu termasuk yang saya buka sekarang itu es teh. Banyak gitu es teh yang sekarang mulai bermunculan gitu, kayak es teh mochi. Kalau es teh mochi udah dari dulu, kemudian es teh Nusantara, kemudian es teh jumbo, es teh Solo, ada yang mafia es berbentuk buah-buah yang kayak gitu, kemudian banyak lah ya, banyak. Nah, ini ketika memang saat ini di daerah saya itu khususnya di daerah Bandung itu lagi minggu ini itu setiap harinya selalu turun hujan di jam sore. Sekitar jam 4 atau jam 3 sore itu udah turun hujan, dan lumayan curah hujannya lumayan tinggi ya, tapi nggak terlalu lama, paling durasinya itu 1 jam 2 jam, paling lama 2 jam gitu. Tapi memang udah termasuk ekstrim. Karena apa? Karena di beberapa daerah kemarin itu ada sampai angin puting beliung yang gentingnya, rumahnya amburadul, berantakan segala macam karena kena angin gitu. Nah, bagi saya sebagai penjual atau pedagang minuman ini warning ya, warning. Karena apa? Karena memang di musim hujan mau tidak mau gimana pun juga pasti akan ada dampaknya. Dampaknya kecil, besar atau gimana itu tergantung
tergantung jenis usaha kita, debut kita, nama atau brand kita yang kita jual. Kalau misalkan brandnya udah kuat, pelanggannya udah banyak, segala macam, ya seenggaknya turun-turunnya juga gak akan terlalu jauh gitu. Tapi seenggaknya tetap akan terdampak, jadi ada penurunan penjualan. Oke, jadi ada beberapa trik, ada beberapa cara untuk menghadapinya supaya apa? Supaya memang jualan kita tetap ada di tracknya gitu, walaupun memang turun gak rugi-rugi amat, tapi tetap ada profit yang akan kita dapatkan. Tapi memang ada penurunan dari musim yang kemarin sebelumnya. Musim panas kan lumayan gitu ya, saya akui musim panas kemarin ya lumayan, sehari bisa dapat 400-500 ribu gitu, kecil-kecilnya itu 250 ribu 300 ribu ya dapat gitu. Nah kalau misalkan musim hujan ya mungkin turun gitu, pasti bakal turun. Cuman kita sebagai pedagang, sebagai pembisnis, gimana caranya untuk mengakali hal tersebut gitu, supaya kalaupun turun itu gak akan terlalu jauh. Oke, yang pertama harus dilakuin, yang pertama harus dilakuin itu kita wajib online-nya itu, penjualan online-nya itu harus sudah jalan. Nah, yang seperti di video sebelumnya yang sudah saya bahas, itu online-nya sebelum kita buka, itu online-nya itu harus sudah didaftarin dari awal, banyak gitu platformnya. Mulai dari GoFood. Yang pertama, GoFood-nya daftarin, kemudian Shopee Food-nya daftarin, kemudian Grab Food-nya daftarin. Dan mungkin di marketplace yang bisa ngejangkau area kita penjualan itu kita masukin buat pengiklanan, bahwa kita itu selalu eksis, selalu jualan minuman yang kita dagangkan itu selalu muncul gitu di media sosial. Dan selain platform itu juga sorry guys, dipotong. Oke, sorry guys, barusan kepotong karena ada pembeli, jadi harus saya layanin dulu. Barusan itu sampai ke marketplace, platform kayak Shopee Food, Grab Food, dan GoFood itu udah ya barusan, dan marketplace-nya juga dijalanin. Dan yang paling harus kita jalanin juga selain itu, ini masih di poin ke-1 ya, media sosialnya. Jadi kita itu wajib harus jalan di media sosialnya. Jadi ketika kita melayani pelanggan, ketika kita meracik atau apa itu harus kita rutin upload di media sosial, upload di Instagram, upload di TikTok, upload di CapCut, upload di Facebook. Itu harus kita selalu eksis upload di media sosial. Supaya apa? Area sekitarnya kita tetap eksis. Kemudian di rekan-rekan kita juga kita selalu eksis bahwa jualan kita, minuman kita itu ada dan memang laku di pasaran dan tetap eksis. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Oke, di poin kedua ini trik saya sih, ini rencana saya gitu. Jadi kita kalau misalkan udah terjun di dunia bisnis itu gak boleh nanggung-nanggung. Jadi gak boleh nanggung-nanggung ketika kita terjun di dunia bisnis apapun itu kita harus pelajari gitu. Nah, kalau misalkan kayak saya itu di bisnis minuman. Nah, ide yang saya keluar sekarang ketika musim hujan, jadi saya itu di bulan ini tuh lagi merencanakan. Jadi saya lagi membuat sebuah planning, dan planningnya itu apa? Minuman saya sekarang udah berjalan 4 bulan dan penjualannya lumayan gitu. Jadi grafiknya itu dari awal bulan pertama sampai bulan keempat itu alhamdulillah saya udah punya pelanggan, dan racikan itu 15 liter sampai 20 liter itu alhamdulillah habis. Nah, ketika sekarang musim hujan, ide saya keluar punya ide. Jadi lampunya nyala di sini. Jadi saya sekarang itu lagi ngumpulin budget untuk saya membuka satu usaha lagi, tapi di luar bidang usaha minuman. Usaha apa itu? Nah, ide saya di sini tuh udah keluar satu ide franchise juga, dan itu franchise makanan yang
lagi ya lumayan lagi rame-ramenya di TikTok, di Instagram, dan itu memang harganya juga insya Allah terjangkau bagi anak-anak sekolah, bagi remaja itu enak banget, lagi rame-ramenya gitu. Dan itu saya muncul dan itu akan saya kombinasikan sesegera mungkin sebelum musim hujannya emang benar-benar udah benar-benar musim hujan gitu, dari siang, pagi, sore itu benar-benar hujan gitu. Jadi saya sekarang itu lagi mau menyiapkan franchise yang berbeda bidang antara minuman yang udah saya jalan dan akan saya kombinasikan dengan usaha saya di bidang makanan. Makanannya bisa dibilang makanan ya kayak gitulah, kayak makanan fiesta gitu, Korean barbecue atau gimana gitu, yang model-modelnya kayak gitulah gitu, yang pakai kuah hangat gitu. Nah itu akan saya kombinasikan di bisnis makanannya, dan itu juga nanti akan saya kombinasikan. Jadi ketika udah bersampingan usaha minuman dan usaha makanannya, itu dikombinasikan dengan poin yang pertama tadi, dengan periklanan yang tadi gitu, Shopee Foodnya, GrabFoodnya, GoFoodnya, dan di media sosialnya. Jadi bisa dibikin paket makanan sama paket minuman dengan harga sekian, bisa dapat 2 menu. Nah itu bisa jadi salah satu solusi untuk mengakali di musim hujan ini. Jadi usaha kita itu dua model usaha itu bisa saling backup gitu guys. Itu untuk poin yang keduanya. Jadi saya sharing untuk kalian, untuk bagi yang baru memulai usaha di bidang minuman dan baru punya usaha di bidang minuman, coba di poin keduanya itu sesegera mungkin dibikin planningnya. Supaya apa? Supaya nanti kita usahanya itu bisa saling backup. Ketika minumannya turun, kita ke backup sama makanan, dan itu juga bisa dikombinasikan di platform kayak Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Oke, itu 2 poin yang harus dipersiapkan ketika musim hujan sekarang, khusus untuk pembisnis pedagang minuman. Oke, bagi saya sih cukup 2 poin itu ya, cukup 2 poin itu yang harus yang boleh dilakukan sebagai antisipasi musim hujan sekarang. Jadi 2 poin itu yang akan saya lakukan. Nah, saya sharing di YouTube saya ini, dan semoga ini juga bisa ditiru sama anda semua. Kalau misalkan memang yang saya sharingkan ini tuh menurut kalian oke nih, cocok nih, boleh gitu. Jadi saya hanya berbagi aja, boleh kalian tiru juga gitu. Nah, selain itu juga ada ada salah satu cara yang harus kita terapkan juga. Jadi kita itu berjualannya ya, kalau biasanya saya bukanya siang jam 11, jam 12 baru buka. Nah itu diusahakan sekarang udah menuju musim hujan itu bukanya lebih awal. Boleh buka jam 8 kita udah siap, dan jam 7 atau jam 6 atau jam 5 kita udah tutup gitu, tanpa mengurangi porsi penjualan kita. Kalau misalkan biasa 15 liter, udah 15 liter aja gak apa-apa, jangan takut gitu, jangan takut, 15 liter aja. Karena apa? Pelanggan yang udah kebentuk itu biar mereka juga tetap kelayani gitu, mereka mau beli tetap kita ada. Jangan sampai kita gak tutup, jangan sampai kita gak buka, tutup. Jangan sampai kita libur, jangan sampai kita gak buka, kita wajib buka terus, dan porsinya tetap pertahanin di segitu. Dan jam bukanya, kalau yang awalnya suka siang ya mundur dikit lah ke jam lebih pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi udah udah buka, dan mungkin sorenya udah bisa tutup gitu. Oke, itu aja mungkin sharing ilmu dari saya, dan semoga ini juga bisa diaplikasikan sama kalian, dan ini juga akan diaplikasikan sama saya sendiri gitu, di usaha saya sendiri. Oke guys, semoga video ini bermanfaat, semoga usaha kalian lancar terus, semoga apa yang kalian rencanakan dan yang saya rencanakan juga bisa tercapai, bisa terrealisasi dengan baik. Intinya itu, jadi kita saling mendoakan di cuaca apapun, di musim apapun, semoga usaha kita, bisnis kita lancar terus dengan apa yang kita cita-citakan. Oke guys, videonya mungkin dicukupkan sekian. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.